Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM 2020-31026 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan pada tugas mata kuliah retorika. Adapun materi saya yaitu prasyarat retoris. Bab 1 terdapat latar belakang. Berbicara di depan umum bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita merasa takut dan cemas saat akan berbicara di depan umum. Oleh karena itu, untuk berbicara di depan umum memerlukan banyak persiapan dan latihan dan memperoleh hasil yang baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yakni teknik dalam bernapas saat berbicara di depan umum. Kita harus dapat memerlukan pernapasan yang baik agar apa yang kita sampaikan dan dapat diterima oleh si pendengar dengan jelas. Ada 4 cara bernapas yang kita kenal, antara lain pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan sisi dan rongga perut, dan pernapasan dada, serta pernapasan dalam. Selain bernapas, teknik bernapas yang baik, kita juga harus memperhatikan susunan kalimat dan ritme atau nada dalam berbicara. Tidak terjadi kesalahpahaman. Di samping teknik berbicara dan teknik menyusun secara membawakan pidato, pembicara juga harus menguasai beberapa prasyarat organis dan pemakaian bahasa dan susunan yang terbaik. Teknik menarik dan menghembuskan napas, pembinaan suara, artikulasi, sikap badan, mimik, serta penggunaan kata dan kalimat merupakan hal-hal penting yang harus dikuasai setiap orang yang ingin menjadi pandai bicara. Oleh karena itu, makalah ini disusun sebagai langkah awal untuk kita mengetahui prasyarat-prasyarat retoris. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut. 1. Apa saja prasyarat-prasyarat retoris? 2. Menjelaskan prasyarat bahasa. Berhubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan dalam makalah ini sebagai berikut. 1. Menjelaskan prasyarat-prasyarat retoris dan menjelaskan prasyarat bahasa. Bab 2. Pembahasan. Pembahasan terdapat prasyarat organisme. Sebuah pepatah tua dari India mengatakan, nafas adalah pengatur segala sesuatu. Pentecover mengatakan adalah menarik bahwa dalam hidup biasa, orang lebih mementingkan air yang diminum dan kurang mementingkan udara yang dihirup. Meskipun menurut jumlahnya kenikmatan air itu berbeda daripada kenikmatan akan udara, namun sebaiknya orang lebih mementingkan udara yang dihirup waktu menarik nafas. Dilihat dari segi psikologi, berbicara itu adalah menghembuskan napas. Menurut tujuannya, berbicara berarti pertama-tama bernafas yang benar. Teknik bernafas pada awal selama berpidato. Hembuskan napas sedalam mungkin sebelum Anda berbicara atau berpidato. Sebelum mulai berbicara, Anda perlu menghembuskan napas supaya udara kotor dalam paru-paru dikeluarkan dan paru-paru dikosongkan sehingga Anda cukup tempat untuk udara yang baru dan segar. Ini akan mengakibatkan kata-kata atau kalimat pertama yang diucapkan kedengaran jelas. Juga waktu mengucapkannya Anda tidak tergesa-gesa. Bila Anda bernafas secara dalam, maka dalam 1 menit Anda akan bernafas sebanyak 8 kali. Pernapasan yang tidak akan berjumlah 14 sampai 18 kali dalam 1 menit. Untuk membawakan pidato atau ceramah, perlu sejumlah besar udara yang masuk dalam paru-paru. Oleh karena itu, teknik bernapas secara mendalam harus dikuasai sampai proses itu bisa berjalan secara otomatis. Kedua, modulasi suara. Efektivitas dalam berbicara tidak hanya tergantung dari teknik bernapas, resonasi, dan artikulasi, tetapi juga tergantung dari modulasi suara. Modulasi berarti suatu perubahan ritmis dari intonasi bahasa dan berhubungan dengan baik turunnya suara secara sadar. Oleh modulasi, orang-orang dapat berbicara cepat dan lambat, kuat dan halus, tinggi dan rendah, atau dengan kombinasi variasi sesuai keinginan pembicara. Dan di samping itu, modulasi juga mengkreasi suara menjadi ramah, gembira, sedih, hangat, sayu, ironis, dan lain-lain. Kegunaan modulasi dapat memberi motivasi gunaan terhadap pendengar karena menopang pesan yang disampaikan. Modulasi juga memiliki daya yang meyakinkan
Dalam berpidato, orang-orang harus berlatih sampai dapat secara sadar membuat modulasi waktu pembicara sehingga mempertinggi efektivitas pidatonya. Ketiga, bahasa dan retorika. Keberhasilan atau kegagalan dalam hidup sering tergantung dari kepandaian berbicara. Apa gunanya pengetahuan yang luas yang dimiliki di dalam otak kalau tidak bisa diungkapkan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti? Untuk mencapai satu kepribadian yang memancarkan wibawa, dibutuhkan juga format penggunaan bahasa yang baik, tepat, sikap yang mulia dan budi yang halus. Kepastian dan ketetapan dalam menggunakan bahasa sangatlah menentukan kepastian penampilan dan efektivitas karya. Kita sendirilah yang akan menjelaskan kepada pendengar melalui ungkapan-ungkapan manusia, kita dan ketepatan retorik, bagaimana mereka mengentakkan dan memperlakukan kita. Sering terjadi bahwa oleh karena kekurangan keterampilan dan menggunakan kepandaian berbicara, kita berbicara mengawan, tidak mengena di hati pendengar, tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga maksud kita tidak tercapai. Bila kita berbicara mengawan, maka kita tidak akan dimengerti. Atau kita mengawan, kita mengerti. Kita harus berusaha supaya kita bisa dimengerti. Banyak orang berbicara, terdapat banyak yang dan berlalu panjang, sering tanpa kontrol, sering orang dalam berpembicaraannya, akan tetapi baik yang meyakinkan bila ia mempelajari kesanggupan bahwa dengan mempergunakan kata-kata yang minimum, ia dapat mencapai hasil untuk maksimum. Beberapa catatan perlu diperhatikan, hanya sedikit yang mengenai kemampuan dan bentuk kebahasaannya. Apakah bahasanya kedengaran indah atau buruk? Merasa apa tidak berbicara terlalu cepat atau lambat? Tahu bahwa ia berbicara tidak logis, berbicara sebagai orang tidak berwibawa, mendengarkan dan penilaian pendaharaan kata-kata, mengontrol dirinya sendiri selama berbicara. Tahu bagaimana rupanya yang tampak waktu ia sedang berbicara, memiliki kesadaran penuh sewaktu berbicara. Bab 3 yaitu kesimpulan. Pembicara yang lemah, kering dan kaku dan monoton akan menurunkan nilai kepribadiannya di mata pendengar. Oleh karena itu, seseorang pembicara yang ingin sukses dan karirnya harus memiliki dinamika dan berbahasa yang mengandung daya meyakinkan dan daya persuasi. Kalimat panjang bukan lagi merupakan mode, sebab kalimat yang panjang menyulitkan pembicara untuk mengatur pernapasan. Setiap bagian kalimat dapat menjadi penghalang yang harus ditangkap dan dimengerti dengan susah payah. Bagi para pendengar, kalimat panjang akan sulit ditangkap dan dimengerti. Kalimat-kalimat panjang menjadi efek negatif sebab sering memiliki tata bahasa yang buruk dan merusakkan gaya bahasa, mempersulit jalan pikiran, mengacaukan para pendengar dan menyebabkan perhatiannya menurun, membantu melahirkan ketidakpastian, tidak memiliki efek menurut psikologi, terdapat mahal karena menuntut konsentrasi yang 4-5 kali lebih besar. Oleh karena itu, sebuah pidato sebaiknya mempergunakan kalimat-kalimat yang pendek, sebab kalimat pendek mudah dipakai untuk bermain kata, untuk mudah diberi tangga pada rohani. Itulah presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.